Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita belajar lagi di materi lanjutan, di materi mengenai turunan parsial dan turunan total. Pada submateri sebelumnya kita sudah mengenal dengan baik apa itu turunan secara formal, dan kita juga sudah tahu fungsi kontinu, fungsi yang terdiferensialkan itu bagaimana. Kalau nanti Anda lupa, Anda bisa ngecek kembali pada video sebelumnya. Sekarang kita belajar tentang turunan parsial. Kalau di POBA 2, turunan itu ada dua, yaitu turunan parsial dan total. Kenapa begitu? Ya, karena variabelnya lebih dari satu. Jadi kita misalkan punya fungsi z yang merupakan fungsi terhadap dua variabel, misalkan 2xy begitu, artinya kan dia punya dua peubah. Nah, artinya kita bisa menurunkan terhadap X maupun terhadap Y secara parsial atau secara terpisah. Jadi kata parsial itu artinya adalah terpisah. Secara intuitif dan kontekstual kita mengatakan turunan itu kan seperti apa ya, perubahan sesuatu. Kalau di aplikasinya seperti perubahan jarak terhadap waktu, kemudian perubahan suhu terhadap waktu, itu sama. Cuma di sini kita terkaitnya dengan dua sumbu, sumbu X dan sumbu Y. Nah, sekarang bagaimana kita memahami apa itu turunan parsial? Secara formal, definisi turunan parsial itu analogi dengan definisi turunan di kalkulus diferensial, yaitu menggunakan teori limit. Ini kan mirip ya, analog tentunya dengan definisi diferensial di kalkulus 1. Di kalkulus 3 ini kita menganalogikan hal yang sama. Cuma bedanya di mana? Perubahannya ada dua. Jadi kita bisa parsial ke X saja, bisa parsial ke Y saja. Untuk pembuktiannya bisa dijadikan sebagai latihan sendiri ya. Nah, sekarang bagaimana kita menurunkan atau melakukan operasi turunan parsial? Di sini ada fungsi z katakan atau fungsi f. Kita ingin menurunkan terhadap x. Kalau diturunkan terhadap x, maka y ini dianggap sebagai konstanta. Anggap saja itu bilangan. Maka yang difokuskan itu hanya yang ada x-nya saja. Jadi x pangkat 3 ya 3x kuadrat. Kemudian yang apa namanya, ada y-nya bagaimana? Ya y-nya anggap aja bilangan. Jadi min 3x kuadrat y jadi min 6xy. Y jangan hilang. Kenapa? Ya kan dia bilangan. Kemudian plus 3xy kuadrat menjadi 6y. Oh, sorry, menjadi 3 y kuadrat. Saya salah melihat, ternyata pangkat 2-nya di y bukan di x. Jadi kalau 3xy kuadrat menjadi 3y kuadrat. X-nya yang hilang. Kemudian y pangkat 3 hilang. Kenapa? Karena konstanta didiferensialkan jadi 0. Kemudian yang bawah kita diferensialkan terhadap y, maka yang x ini dianggap sebagai konstan. Sehingga kalau ini diturunkan, x pangkat 3-nya menjadi 0. Min 3x kuadrat ya jadi min 3x kuadrat. Kemudian yang plus 3xy kuadrat menjadi plus 6xy. Yang y pangkat 3 menjadi 3y pangkat 2. Jadi secara analogi ini sama. Pokoknya kalau diturunkan terhadap x, y-nya dianggap konstan. Kalau diturunkan terhadap y, maka x-nya konstan. Begitu. Nah, terkadang kita diminta untuk menurunkan tidak hanya sekali, tapi berkali-kali. Yang di sini kita sebut sebagai turunan parsial tingkat tinggi. Jadi bagaimana kalau misalkan soalnya turunan parsial x, y, x begitu. Berarti ini diturunkan pertama terhadap x, selanjutnya terhadap y, selanjutnya terhadap x. Jadi tidak usah bingung, kita melakukan turunan parsial secara terpisah dan sistematis dari depan ke belakang. Apakah boleh dibolak-balik? Nanti ada teoremanya. Jadi contohnya di sebelah kiri diminta menentukan f(x)y, maka dia mencari f(x) dulu. Kalau sudah ketemu baru mencari fy, maka itu disebut sebagai f(x)y. Sebaliknya di sebelah kanan untuk mencari fy(x) berarti fy dulu baru diturunkan terhadap x. Kalau kita lihat sekilas di sini
baik f(x)(y) maupun f(y)(x) itu nilainya sama. Nah, apakah f(x)(y) itu sama dengan f(y)(x)? Secara formal kita tidak bisa mengatakan dengan begitu saja. Tentu kita harus membuktikan terlebih dahulu. Bagaimana teoremanya? Di sini ada teorema fungsi dua peubah turunan parsialnya f(x)(y) itu bisa sama dengan f(y)(x) di sebarang titik, asalkan ada syaratnya kontinu di titik itu dan di daerah persekitarannya. Di sini dia menyebutnya lingkaran persekitaran. Jadi apakah turunan di suatu titik itu boleh dibolak-balik urutannya? Boleh, asalkan dia kontinu di titik itu dan di persekitarannya. Berarti berkaitan dengan epsilon delta. Jadi hati-hati, kalau fungsinya tidak kontinu di suatu titik, maka kita tidak boleh asal membolak-balik urutannya. Di sebelah kanan, kita ingin menurunkan fungsi x pangkat 3y plus e pangkat y per y kuadrat sin y. Ditanya f parsial ke xy. Artinya kan kita turunkan terhadap x baru terhadap y, begitu ya. Nah, ini lebih mudah. Kenapa? Karena bentuk x-nya itu hanya x pangkat 3y, sehingga hanya menjadi 3x kuadrat y. Bayangkan kalau kita mencari f(y)(x), maka bentuk rasional dan ada trigonometrinya, ada polinomnya. Nah, ini akan ribet. Jadi f(y)(x) ini akan lebih sulit. Nah, teorema ini membantu kita kalau ingin menurunkan sebuah fungsi yang diturunkan terhadap satu variabel itu sulit, tapi terhadap variabel satunya mudah. Itu kita bisa membalik urutannya. Jadi teorema ini sangat membantu ketika nanti Anda diminta menurunkan, misalkan carilah f(y) dari suatu fungsi. Oh, diturunkan terhadap x sulit, maka boleh Anda balik f(y)(x), asalkan syaratnya terpenuhi, yaitu fungsinya kontinu di titik tersebut dan di daerah persekitarannya. Kalau Anda tidak percaya, silakan mencoba untuk mencari f(y)(x) daripada fungsi yang itu. Saya jamin 15 menit belum ketemu. Sekarang, seperti yang saya katakan di awal, kita belajar ada diferensial atau turunan parsial dan ada turunan total. Sebenarnya diferensial dan turunan itu dua istilah yang sedikit berbeda, tapi dalam hal ini mungkin kita tidak perlu terlalu mengkritisi hal tersebut. Ya, kita asumsikan yang saya maksud turunan itu analog dengan diferensial. Di buku ini mengatakannya diferensial total atau turunan total. Nah, kalau diferensial total itu sebenarnya adalah gabungan dari diferensial parsialnya atau turunan parsialnya. Jadi kalau ditanya misalkan fungsi z x kuadrat plus 3y min y kuadrat, carilah diferensial totalnya atau carilah diferensialnya saja. Tidak ada kata-kata parsial, maka itu merujuk pada diferensial total. Jangan bingung. Caranya bagaimana? Kita mencari turunan terhadap parsial terhadap x ditambahkan dengan dx, diparsialkan terhadap y ditambahkan dengan dy. Kemudian keduanya dihubungkan dengan operator tambah. Nah, jadi bentuk akhirnya masih memuat dx dan dy. Itu adalah turunan total atau diferensial total. Jadi misalkan ada soal z 3xy kuadrat, kemudian soalnya diferensialkan, maka yang ditanya jelas bukan diferensial parsial, jelas yang ditanya adalah diferensial total atau total diferensial. Kecuali carilah z xy, maka yang ditanya adalah turunan parsial. Anda boleh membalik menjadi z yx. Kenapa? Karena fungsi polinom dia akan kontinu di sepanjang bidang xy. Nah, konsep kontinuitas di bagian sebelumnya tentu sangat membantu dan diperlukan sekali di bahasan ini. Saya rasa itu saja di video kali ini. Selamat belajar dan silakan menyimak video berikutnya. Masih ada banyak sub materi yang akan saya kirimkan. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Salam jago bermatematika.